Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Dikayasa. Nah, di sini kita lagi main-main ke kebun ya. Nah, untuk kebunnya ada di depan, belakang, samping, kanan, kiri kita. Untuk kebun ini kita tanami pohon alpukat dan pohon durian. Nah, untuk agenda hari ini kita akan melakukan pruning pada pohon alpukat. Sama dengan video sebelumnya kita sudah pernah melakukan pruning untuk pohon yang sudah lumayan tinggi, dan itu sudah agak telat ya kita melakukan pruning. Nah, untuk yang saat ini itu memang pohon yang sudah dan harus di pruning agar tidak terlalu tinggi, dan dahan-dahan yang baik akan kita pertahankan dan yang kurang baik kita potong. Harapannya apa? Kenapa di pruning? Kita itu mempertahankan dahan atau membaguskan dahan yang itu nanti besarnya akan menghasilkan buah yang sesuai harapan kita, dan juga pohonnya itu lebih sehat, karena kalau cuma terumbu saja itu untuk pematangan atau penuaan dahan dan pohon utama itu lebih lambat, karena fokusnya dari tanaman itu akan fokus untuk terumbus pada daun dan ketinggian saja. Jadinya dahan yang ke samping itu nutrisinya minim, makanya kita seleksi mana yang mau dipertahankan dan mana yang harus kita buang, seperti itu. Untuk tata caranya sebentar lagi kita akan membahas bersama, dan sekalian kita contohkan cara-cara yang baik dan benar untuk pruning yang tidak terlalu kasar seperti itu. Jadinya ya kasihan juga, namanya pohon kita potong pasti itu akan menimbulkan ya rasa stres, makanya kita itu harus benar-benar slow saja atau santai saja dalam pemotongan atau pruning ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang masih belum subscribe, bisa di subscribe dulu, dan juga bisa komen-komen di bawah untuk kita sharing-sharing, dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Yuk, mari kita ke pohon alpukat yang akan kita pruning. Stay di sini, jangan kemana-mana. Let's go. Teman-teman, ini adalah pohon alpukat yang kita akan pruning hari ini. Untuk ketinggiannya sekitar 2 meter ya, 2 meteran. Usia tanam 2 tahun. Ini terlalu terumbus ke samping. Ini terlalu terumbus pada daunnya, dan juga dahan-dahannya terlalu banyak yang kecil-kecil. Jadinya kita harus segera melakukan pruning agar tidak terlambat seperti pohon alpukat pada video sebelumnya. Mari ya, kita akan tunjukkan cara untuk pruning pada pohon ini. Nah, pertama ini ada ranting paling bawah teman-teman. Nah, ranting paling bawah ini sebenarnya tidak boleh dibiarkan. Nah, ini harus kita potong. Karena apa? Toh walaupun ini berbuah, ini buahnya akan menempel ke tanah. Nah, ini langsung menempel ke tanah. Jadinya ini kurang baik kalau dipertahankan seperti itu ya. Jadinya kita harus potong teman-teman ya. Ini kita potong di sini. Nah ya kan, nah ini sudah terseleksi dengan alam, sudah kering-kering sendiri. Jadinya ini kita potong di ini. Nah, bisa kelihatan ya, emang agak susah karena saya sendirian ini. Nah, ini juga, nah ini juga bisa dipotong karena itu akan mengganggu nutrisi yang kesini. Sebenarnya ini dahan yang ini bisa kita potong, tapi karena ini sudah terlalu tua kita biarkan saja gitu ya. Nah, ini kita
potong juga karena ini terlalu pendek. Nah, kita potong. Nah, ya. Terus teman-teman, dan yang seperti ini, nah ini kita potong juga, ini juga. Nah, ini akan sebenarnya akan terseleksi sendiri, langsung kering-kering yang seperti yang barusan ini. Yang kita pertahankan dahan yang ini sama ini. Terus ini karena searah juga bisa kita pertahankan, juga bisa kita potong, tapi karena emang ini sudah terlalu besar jadinya kasihan, kayak orang terlalu kasar kita memotongnya atau terlalu besar memberikan luka. Setelah dipotong kan ada luka nih, kayak gini nih contohnya. Nah, itu akan menyebabkan rasa tidak nyaman, sama kayak kita. Kalau lukanya lebih besar maka sakitnya akan lebih terasa, seperti itu ya. Nah, hal ini, nah yang seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini kita bisa potong. Nah, terus yang ini, nah kita potong ini juga, ini nah seperti ini, potong semua teman-teman ya. Ini juga ya, kalau ini sudah kita biarkan saja ya, yang kecil. Ini kita biarkan. Nah, ini juga kita potong. Oke, 1, 2, kita potong teman-teman. Kita juga potong seperti itu. Untuk dahan yang menghadap ke atas ataupun ke samping tapi ke arah dalam pohon utama, itu kita pangkas ya. Karena kenapa harus dipangkas? Itu akan mengurangi cahaya sinar matahari masuk ke dalam dahan utama. Nah, kalau menghalangi proses pencahayaan batang utama, itu akan menyebabkan pohonnya kekurangan cahaya matahari. Harinya pohonnya itu tidak akan cepat dalam penuaan. Contohnya ini kan batang utama, ini batang utama sudah warnanya kecoklatan, tapi yang di atas warnanya masih kehijauan. Nah, ini kalau kena matahari itu akan lebih cepat tua. Kalau sudah tua itu akan lebih cepat dalam berbunga, seperti itu. Makanya kita wajib melakukan pruning, karena akan memudahkan pohon ini untuk cepat berbunga, seperti itu ya teman-teman ya. Ini teman-teman, kita bisa lihat ya, di sini ada dahan kecil dan kecil. Nah, kita pertahankan. Ini kita potong, ini kan ada ini kan ada dahan yang sini. Kita kasih jarak ini ya, ada jarak ya, ada jarak sekitar 10 cm kurang lebih. Nah, kita kasih jarak, ini kita pertahankan, kasih jarak, kita pertahankan seperti itu.
Nah kalau yang kecil seperti ini teman-teman, ini ada yang besar ada yang kecil, kita harus bisa pilih salah satu. Contohnya ini kan kecil, ini kita buang, ini kita bisa pilih. Nah ini yang ke atas, ranting yang ke atas kita potong. Karena apa? Agar tidak menghalangi sinar matahari termasuk. Nah teman-teman, kita pindah ke area ini ya. Area ini terlalu tembus juga, makanya kita harus potong. Pertama ini akan ada ranting yang menghadap ke atau menutupi dahan utama atau batang utama, kita potong. Nah, seperti ini. Nah potong. Terus yang ini ya, yang mengarah ke atas kita potong juga. Motongnya kasih 1-2 cm, tidak apa-apa ya, seperti itu. Ini juga ya teman-teman ya. Nah ini kan ada 3, kita pilih dan pilih mana yang akan dipertahankan. Karena ini masih lebih kecil, kita potong karena nutrisinya berfokus ke satu dahannya ini ya. Nah sudah, ini juga kita potong. Terus ini ya teman-teman ya, yang ini ya, yang ini ada dahan yang kecil seperti ini teman-teman, kelihatan ya, ini kecil. Nah ini kita pertahankan yang besar ya, besar kita pertahankan. Yang kecil seperti ini kita buang, kita pertahankan yang besar ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Mungkin nanti ada yang perlu dipertanyakan, tidak apa-apa, kita sharing-sharing di kolom komentar. Karena menambah teman, menambah kawan, itu akan juga menambah rezeki, juga menambah pengalaman dan pengetahuan. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah sebenarnya ini, yang ini dan ini perlu kita potong, tapi berhubung ini mengarah ke samping, tidak apa-apa, kita pertahankan. Kembali lagi ke prinsip, lukanya lebih besar akan lebih sakit. Nantinya kita ya tenang-tenang saja dalam proses pruning ini, jangan terlalu kasar. Nah ini sebenarnya ada 4 nih percabangan nih. Nah ini ya ada 4 ya, ada 4 percabangan. Dahan utamanya ini dahan utama namanya. Ini sebenarnya kita bisa potong karena mengarah ke dalam, tapi karena emang sudah tinggi dan nutrisinya ini yang menang, kita biarkan gitu. Ini juga mengarah ke samping ya, samping kanan saya. Ini jadinya ini modelnya sudah membentuk cabang sendiri-sendiri, jadinya kita pertahankan saja. Sebenarnya boleh kita potong yang sebelah sini ya, tapi karena kebun saya ini ada di jauh dari rumahnya orang, jadinya kita biarkan tinggi sebenarnya. Jadinya kita tidak pernah memotong kuncup atau seperti ini ya. Ini kalau dipotong sebenarnya baik bagi tanaman yang ditanam di rumah, di depan rumah itu enak, jadinya tingginya tidak begitu tinggi. Tapi karena ini di kebun, nah kita terumbuskan ke atas. Karena apa? Karena kalau cuman pendek itu malingnya tinggal motek,
tinggal apa ya, tinggal ngambil. Nah, sudah kejadian juga di kebun ini, sudah 2 kali kecurian orang seperti itu. Nah, untuk pohonnya masih ketinggiannya 4 meter, jadinya gampang orang ngambil. Kalau dibuat tinggi sih, kita ya lebih safety sih, lebih apa ya, lebih mawas diri. Soalnya di sini ya namanya di perkebunan jauh dari rumah warga, sudah dijaga, itu pun masih kecurian seperti itu ya teman-teman ya. Kita menyesuaikan sama lokasi. Kalau lokasinya jauh dari perumahan, kita buatlah tinggi itu pohon. Tapi kalau di rumah, di depan rumah terutama, ataupun di lingkungan rumah, kita bisa potong dahan atasnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita bisa potong di sini teman-teman. Kita bisa potong di sini ya, di daerah sini. Kita bisa potong sini. Sisakan 3 atau 4 buah ranting atau cabang yang akan kita pertahankan seperti itu. Ini kita tidak pernah potong yang seperti ini ya, kuncup-kuncup ini ya. Ya akan kita pernah potong, apalagi yang di atas tidak akan dipotong ya. Yang di atas sana maksudnya ya, di atas itu yang warnanya agak ke kuning atau oranye, kita tidak pernah motong karena akan membiarkan pohon ini terembus ke atas, ke samping juga nutrisinya terpenuhi seperti itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini penampakan setelah kita pruning ya. Setelah kita pruning, penampakannya seperti ini, tidak begitu terembus ya. Cahaya matahari kalau seperti ini akan lebih mudah masuk. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Jika ada yang perlu didiskusikan, kita lanjut di kolom komentar ya teman-teman ya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf, dan juga jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, dan juga aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Salam silaturahmi. Kita lanjut di video-video berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.